Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang suplemen kesehatan. Nah, apa itu suplemen kesehatan? Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksud untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan, atau memperbaiki fungsi kesehatan pada tubuh kita, yaitu mempunyai nilai gizi atau efek fisiologis yang mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain yang bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Apa tujuan kita menggunakan suplemen kesehatan? Yaitu tujuan kita menggunakan suplemen kesehatan bukan untuk, ya, di sini kalian lihat penggunaan suplemen kesehatan tidak untuk mengobati atau menggantikan obat yang berguna untuk menyembuhkan suatu penyakit. Perlu dipahami ya teman-teman. Penggunaan suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari. Terus gunanya suplemen kesehatan itu untuk apa? Nah, di sini penggunaan suplemen kesehatan lebih ke arah memenuhi, melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh kita pulih cepat dari kondisi sakit tertentu. Jadi gunanya untuk membantu memelihara sistem imun kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun itu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita atau sel abnormal yang dapat merugikan tubuh kita. Jadi itu ya teman-teman, sistem imun. Nah, sistem imun itu tersusun atas organ, jaringan, dan sel molekul yang terintegrasi menjadi satu. Fungsinya untuk apa? Untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda asing, misalnya seperti virus, bakteri, parasit, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sistem imun ini dibagi menjadi dua, yaitu imunitas alami dan imunitas dapatan. Nah, imunitas alami ini berasal dari tubuh kita, yaitu sumber pertahanan awal ya yang dapat dilakukan tubuh kita sendiri, yaitu dapat menghasilkan efek seperti peradangan pada tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan seperti sinyal yang berupa seperti kita dapat demam atau reaksi alergi terjadi pada tubuh kita, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan imunitas dapatan itu misalnya seperti kita mengkonsumsi suplemen ya, suplemen ataupun bahan-bahan yang mampu meningkatkan sistem imun kita. Nah, bahan-bahan yang mampu meningkatkan sistem imun kita itu akan diaktifkan melalui sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dapat membantu atau memperkuat daya tahan tubuh kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah paham ya. Nah, di sini ketika sistem imun kita atau daya tahan tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh dapat mengalami suatu penyakit sehingga dapat menyebabkan kematian. Memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah salah satu upaya dalam menghadapi virus COVID-19, seperti itu ya. Jadi jika imunitas kita kuat, maka kita akan mampu menghadapi virus COVID, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin C yang sering kita buru ya, sering diburu orang
vitamin C dan vitamin D. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang vitamin C. Vitamin C atau yang dikenal sebagai asam askorbat ya, merupakan suatu vitamin yang larut dalam air. Nah, secara alami maka vitamin ini terdapat banyak di dalam makanan. Seperti itu ya teman-teman. Di sini berapa sih jumlah yang disarankan untuk konsumsi vitamin C dalam bentuk suplemen ya? Umur ya, dari umur kita buat itu 10 sampai 12 tahun itu 50 mg per hari, sedangkan 13 sampai 15 tahun itu 75 mg per hari, di atas 15 itu 90 mg per hari. Nah, sedangkan untuk perempuan itu 10 sampai 12 itu 50, sedangkan 13 sampai 15 itu 65 mg per hari, sedangkan yang di atas 15 tahun itu 75 mg per hari. Jadi sudah paham ya di sini dosisnya teman-teman. Nah, bagaimana cara kerja vitamin C dalam tubuh kita? Nah, di sini vitamin C itu berkontribusi untuk daya tahan tubuh dengan mendukung berbagai fungsi seluler pada sistem kekebalan tubuh. Seperti itu ya. Nah, vitamin C ini berkontribusi dalam menjaga integritas sel dengan melindungi sel yang ada dalam tubuh terhadap spesies oksigen reaktif. Maksudnya oksigen reaktif ini adalah radikal bebas yang dihasilkan selama pernapasan ya, yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi dia melindungi sel kita dari radikal-radikal bebas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana aturan di Indonesia ini terkait dengan dosis vitamin C ya sebagai suplemen kesehatan. Nah, di sini kita lihat dosis vitamin C 500 sampai 1000 mg ya. Itu gunanya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh sebagai suplemen vitamin C pada keadaan sariawan, peradangan gusi, atau kondisi di mana kita saat pemulihan sakit atau operasi serta dapat membentuk kolagen ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang vitamin D. Vitamin D itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Perlu diingat ya teman-teman, vitamin D ini larut dalam lemak. Vitamin D diproduksi oleh tubuh ketika sinar matahari atau ultraviolet yang mengenai kulit akan memicu pembentukan vitamin D. Vitamin D dalam suplemen biasanya dalam bentuk vitamin D2 dan vitamin D3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana vitamin D itu bekerja untuk daya tahan tubuh kita? Nah, vitamin D ini, aktivitas vitamin D dalam sistem daya tahan tubuh itu dapat memodulasi respon imun bawaan ataupun adaptif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi vitamin D ini diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Vitamin D ini berpengaruh pada proses pertumbuhan sel, fungsi neuromuskular, dan kekebalan tubuh, sehingga dapat mampu mengurangi peradangan yang terjadi pada tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berapa jumlah yang disarankan untuk vitamin D diminum setiap harinya? Seperti itu ya. Di sini pada laki-laki umur 10 sampai 64 tahun itu yaitu 600 IUs per hari ya, international unit per hari 600. Sedangkan di atas 64 tahun itu adalah 800 unit ya, 800 unit per hari. Seperti itu ya teman-teman, jangan dilebih-lebihin. Nah, di sini sedangkan di Indonesia itu
batas maksimal penggunaan vitamin D suplemen kesehatan itu adalah 400 unit per hari ya. Nah, dalam keadaan tertentu, misalnya untuk dari mana aja sumber vitamin D itu. Nah, di sini kita dapat melihat ada 3 sumber, yaitu pertama dari sinar matahari. Ini dapat kita peroleh sewaktu kita berjemur ya, berjemur pada waktu jam 10 pagi seperti itu ya. Bagi kalian yang jarang terkena sinar matahari atau takut hitam karena sinar matahari, jadi untuk sekarang itu jangan takut-takut ya untuk terkena sinar matahari. Yang kedua adalah dari makanan seperti salmon, tuna, minyak ikan, menjaga kesehatan tubuh. Kuning telur, hati sapi, keju, dan jamur itu dapat kita peroleh. Dan yang terakhir itu adalah bisa kita mengkonsumsi suplemen vitamin D3. Dan itu tadi seperti itu, dosisnya itu 400 unit per hari. Itu termasuk suplemen kesehatan ya teman-teman. Bagaimana keamanan konsumsi vitamin D jika kita pakai berkelanjutan atau sepanjang waktu, yang dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, di sini konsumsi suplemen vitamin D dalam jangka waktu yang lama atau mengkonsumsi vitamin D dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan terlalu banyak kalsium menumpuk, di mana yang kita ketahui adalah vitamin D itu berguna untuk penyerapan kalsium pada tubuh, sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada ginjal. Yang terjadi adalah penumpukan kalsium pada urin. Itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi jangan diminum berlebihan ya kawan-kawan, karena dampaknya sangat buruk. Jangan hanya mengikuti cerita-cerita orang saja. Jadi kita harus paham berapa kebutuhan vitamin D yang kita butuhkan. Oke, untuk selanjutnya itu bagaimana kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan cara olahraga, istirahat yang cukup terpapar sinar matahari, dan makan makanan yang bergizi seimbang, serta jika perlu kita mengkonsumsi suplemen vitamin. Oke, baiklah, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga kalian semakin sehat dan sabar menghadapi masa pandemi ini. Sekian dan terima kasih.